Kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lapak mencari Tuhan. Demi nama Yesus Hamasiah. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, di lembah air mata, Tuhan tetap menyertai. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rancangan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Dari awal sampai akhir hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 sudah baca. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Suara kayak tawon. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan engkau berseru dalam namaku, maka akan menjawabnya. Ayat ini bicara tentang 70 tahun pembuangan di Babel. Sudah yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan belum tentu menjadi kehendak kita. Nah, ada satu hal yang saya masih ingat sebelum saya bertobat. Guru saya memberitahu saya demikian. Kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci kemenangan. Kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci kemenangan. Sehingga waktu itu guru saya selalu berkata sama saya, kamu harus menjadi orang yang waskito. Karena puncak tertinggi dalam suatu ilmu kebatinan adalah tahu masa depan. Apa saudara? Tahu apa saudara? Tahu masa depan. Kunci sebuah kemenangan adalah tahu masa depan. Dan yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Nah, jadi kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci sebuah kemenangan. Makanya sebelum saya bertobat, saya berusaha mencari kekuatan untuk tahu masa depan. Dan sampai menemukannya. Dan itu tidak ketemu-ketemu, saudara. Dan tidak ketemu-ketemu. Nah, setelah bertobat, saya baru mengerti itu. Bahwa segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Nah, waktu saya baru bertobat, sekolah Alkitab. Waktu itu saudara, Pendeta Gilbert Lumaidong memberitahu saya, kamu harus sekolah Alkitab. Dan harus lulus. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Nah, bayangan saya, sekolah Alkitab itu adalah sekolah para malaikat, betul? Yang baju putih, haleluya, haleluya, haleluya gitu. Itu bayangan saya. Saya masuk sekolah Alkitab, hari pertama, sandal duluan hilang. Di situ saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Apakah ini rencana Tuhan? Di dalam kehidupan kita, waktu kita ada persoalan dan tantangan,
yang tidak seperti yang kita kehendaki, kita akan berkata, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Masuk ke situ. Saya bawa gula di tempat asrama. Belum saya minum, baru sekali habis. Sampai sekarang saya itu doa terlatih. Doa makan, pasti cepat. Karena punya pengalaman sendiri. Waktu doa, Tuhan berkati makanan ini. Buka mata, hilang lauknya. Wah, saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Akhirnya saya ambil koper, saya cabut, pergi. Saya cabut, pergi. Tiba-tiba, saudara, ada suara Tuhan yang saya dengar. Kembali kamu ke sekolah. Karena aku tahu yang terbaik untuk hidupmu. Nah, ingat, memang kita tidak tahu masa depan. Tapi ingat, ikutin jalan Tuhan. Saya balik ke sekolah Alkitab lagi. Saya minggat dari sekolah Alkitab, pulang pergi 5 juga lebih adalah. Tak berarti, aduh. Setahun saya lewati sekolah Alkitab. Waktu tes namanya itu homiletik, teknik berkhotbah. Saat itu hermeneutik, teknik menafsir. Waktu itu saudara tes berkhotbah. Wow, udah senang saya. Guru sekolah Alkitab berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Kadang sekitar kita itu tidak mendukung kita. Tapi respon dari diri kita itu yang nomor 1. Yaitu kita tuh bertahan atau mundur. Nah itu saudara, tes nyanyi. Waktu itu, wah ini jadi pengkhotbah kelihatannya saya tidak bisa, tidak lolos. Ada namanya tes, yang namanya pujian penyembahan. Waduh, saya suruh mimpin pujian. Gurunya gini, Daud, suara kamu bagus, alangkah baiknya kalau tidak nyanyi. Modalnya hanya kacau semua. Akhirnya khotbah tidak bisa, nyanyi tidak bisa. Ada alternatif yang ketiga, ngajar sekolah minggu. Nah, ngajarlah sekolah minggu hari pertama, besok bubar. Karena mereka pada takut semua, suara saya keras. Akhirnya saya pikir, sekolah Alkitab jadi pengkhotbah tidak bisa, nyanyi tidak bisa, sekolah minggu bubar. Saya mau jadi apa? Kan itu dah. Waktu itu saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata kalau engkau berseru dalam namaku, maka akan mendengar dan menjawabmu. Ingat, setiap doa kita, saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menjawab. Dan jawaban Tuhan itu yang terbaik. Ada berkata tunggu dulu, diam dulu, maju, jalan, gitu dah. Aku bekerja. Jawaban Tuhan itu macam-macam. Ada yang berkata tidak, ada yang berkata diam, ada yang berkata iya. Tapi apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik. Akhirnya saya ambil keputusan saudara, saya berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. 1 jam, 2 jam saya doa hampir setiap hari 6 jam untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, tiba-tiba ada satu malam yang merubah hidup saya. Tiba-tiba dengar suara, Daud, Daud, Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku.
Udahlah, akhirnya saya ambil keputusan. Apa saudara? Saya buka mata tak lihat, tidak ada orang. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan kalau ini engkau bicaralah. Tiba-tiba ada suara jelas sekali. Satu malam yang merubah hidup saya. Kunci sebuah kemenangan adalah tahu masa depan. Daud. Ya Tuhan, kalau ini engkau berbicaralah. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin di Indonesia, engkau akan dikenal. Dan engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa mungkin aku ini hanya orang desa, orang kampung? Tuhan beritahu gini, manusia hanya melihat hari ini, tapi aku melihat jauh ke depan, dari awal sampai akhir. Maka Tuhan disebut Alfa dan Omega. Kalau ini suaramu Tuhan, aku percaya. Saya bangun dari tempat saya doa. Saya turun dari tempat lantai atas ke lantai bawah. Saya berkata sama kepala asrama, Pak Pendeta, saya dapat suara Tuhan. Jelas sekali. Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Saya pikir-pikir, pendeta dikira setuju. Enggak beda. Daud, berarti yang teriak-teriak kayak orang gila malam ini kamu ya. Malah diskor saudara. Nah, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Saya dapat undangan khotbah pertama kali. Tuhan berjanji jutaan manusia. Minimal pertama kali khotbah itu ribuan, betul? Kenapa saya tidak pakai jas sampai sekarang? Itu ada sejarahnya, saudara. Udah pakai jas, pakai dasi, KKR. Yang datang 2 orang. 2 orang aja yang datang, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Langsung jas saya buang, sampai sekarang saya tidak pakai jas. Pengalaman itu saudara. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 mau wisuda. Dipanggil rektor gini, Daud sini kamu. Ada apa Pak Pendeta? Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Hah? Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kululuskan. Nah setelah itu dia ngomong gini, tapi dengan 1 syarat. Ingat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Jadi sampai sekarang tuh saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Saya bukan sekolah teologi, bukan. Saya sekolah Alkitab setingkat SMA saja. Ya kayak som aja. Saya itu. Dan ingat, kamu tidak bisa jadi pendeta. Karena syarat untuk pendeta haruslah sekolah tinggi teologi. Oke, penting saya lulus dulu. Setelah lulus, saya di wisuda. Saya senang sekali. Wisuda, ranking 4, murid tinggal 4. Senang sekali. Wah, itu pengalaman hidup itu saudara. Apa yang terjadi? Masih ingat itu? Saya di wisuda,
Mama saya tidak datang, papa saya tidak datang, adik, kakak, enggak ada yang datang. Pulang wisuda, naik angkot sampai rumah. Apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Disitulah dalam hati saya berkata, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Kalau rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Betul? 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 Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang kita doakan, jawabannya kok seperti ini? Kadang kita bertanya seperti itu. Ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Tapi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita, itu lebih baik dan terbaik melebihi yang kita pikirkan. Amin. Bahwa Tuhan selalu yang terbaik memberikan jalannya. Mau Indonesia, kalau kita ini kan inginnya apa? Ingin instan, ingin cepat, betul? Tapi segala sesuatu yang dari Tuhan itu ada namanya proses. Ada apa, saudara? Proses. Yang menurut kita terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Tapi yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan untuk kita, Tuhan memberikan pasti untuk kita yang lebih baik melebihi apa yang kita pikirkan. Apa yang terjadi? Saya berdoa karena saya berpikir kalau saya stres, satu keluarga stres, satu rumah gila, kan gitu dah. Harus ada satu yang bangkit. Saya harus bangkit. Makanya dalam hidup ini, apapun tantangan, apapun badai, engkau harus tetap punya namanya harapan. Apa saudara? Harapan. Kalau kita tidak ada harapan, udahlah. Sedih, stres, stroke, selesai udah. Dan kalau kita selesai, ingat saudara, keluarga kita gimana? Betul? Nah, itu jadi pertimbangan saya. Saya doa, mencari Tuhan, saya doa sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada suara lagi. Daud, ada apa Tuhan? Apa yang di tanganmu lakukan dengan setia. Nah, tiba-tiba ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya berdoa, Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Nanti saya memberitahu bagaimana karunia, nubuatan, penglihatan itu bekerja. Itu dalam hidup saya, itu ada sejarahnya, saudara. Apa yang terjadi? Dan Tuhan bicara, dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya bangun dari tempat doa, saya ngomong sama mama saya. Mah, aku mau kerja plastik. Mama saya ngomong, Daud, ada apa mama? Di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Ingat, kalau keluarga aja meragukan kita, gimana orang lain? Kan gitu. Tapi ingat, kita harus punya prinsip dalam hidup ini, kita harus bangkit. Saya ngomong mama saya, beri saya kesempatan. Apa yang terjadi? Daud, ini ada uang 100.000 rupiah. Bukan dolar, rupiah di daerah. Itu tahun 96, saya masih ingat. Kalau kamu berhasil, Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, inilah modal terakhir. Gitu dah. Kenapa? Dimodali ya percuma, goblok gitu dah. Dikasih 100.000. Mah, aku perlu yang namanya sepeda motor. Saya masih ingat waktu itu sepeda motor Poswan Yamaha. Daud,
ini sepeda motor bulan depan tidak bisa bayar kreditnya. Kamu yang nerusin, bayangin saudara. Udah ada tanggungan kredit lagi saudara. Ya udah, saya belikan plastik waktu itu 25 kilo HD, kresek hitam. Itu di agen plastik di Balong namanya Kilat. Nah, apa yang terjadi? Saya beli 25 kilo, itu tahun 96. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan doa, itu pasti ada namanya kuasa. Amin. Makanya dalam segala hal libatkan Tuhan. Saya doa di gereja, baru saya panggul plastik, saya panggul sendiri 25 kilo. Saya keliling ke tempat simbok-simbok. Sehari hanya untung 2.000, 5.000. Itu saya kumpulkan. Dari modal 100.000 tak kumpulkan terus. Dan saya setiap untung tak kasih ke mama saya, orang tua. Karena saya punya prinsip, sebelum saya menikah, saya harus berbakti sama orang tua. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu. Saya kasihkan orang tua dulu, nah sebagian untuk saya. Dari omset 25 kilo, jadi 50 kilo. 50 kilo jadi 1 kintal. 1 kintal jadi 1 ton, 2 ton, 3 ton, puluhan ton. Jadi tanpa utang bank. Yang penting dalam hidup ini adalah satu, tekad. Apa saudara? Tekad yang kuat. Dan apa yang terjadi? Papa saya bikin suatu kesalahan. Jadi saudara, ini pengalaman dalam bisnis. Tapi dari situlah saya mengalami karunia melihat masa depan. Itu diawali dari situ dulu. Apa yang terjadi? Papa saya ngambil plastik di pabrik si A. Misalnya namanya si A. Setelah itu nganternya ke customer, ke langganan-langganan, pakai mobil dan truk dari pabrik itu. Karena menurut papa saya lebih hemat, gitu lah. Pakai mobil pabrik, kasih fasilitas pabrik. Semua langganan, semua sudah tahu orang pabrik itu. Besoknya semua dikuasai pabrik itu. Artinya apa? Bisnis selesai diin, betul? Dan pabrik itu nakal sekali. Untung saya sudah bertobat. Kalau saya belum bertobat, tak santet, saudara. Pasti ketemu Tuhan. Saya ingat itu. Apa yang terjadi? Dia ngasih saya harga lebih mahal. Bagaimana saya jualan? Betul? Bagaimana saya jualan? Nah, ingat, kunci kemenangan adalah tahu masa depan. Apa yang terjadi? Udah mentok semua ini. Tidak mungkin agen lawan pabrik, betul? Saya ngomong papa saya. Orang berkata selesai. Tapi Tuhan tidak pernah berkata berakhir. Kalau kita bersama Tuhan, pasti ada jalan. Saya doa sama Tuhan. Saya kembali doa lagi. Setiap hari 6 jam berdoa. Doa. Tiba-tiba Tuhan beritahu gini, percaya tidak bahwa akulah kunci masa depan. Kunci kemenangan. Apa saudara? Kemenangan. Tiba-tiba ditunjukkan masa depan dalam 2 tahun. Yes, tahun 97. Harga plastik, jam dan tanggal. Tanggal sekian, jam 9, jam sekian harganya ini.
jam sekian, tanggal jam sekian akan naik harganya ini, akan turun harganya ini. Itu 2 tahun. Saya tulis semua. Jam sekian, tanggal sekian, order jam itu. Tak tulis semua. Waktu itu saya masih ingat. Lawan pabrik pasti kalah. Kalau kita tidak tahu masa depan. Betul? Waktu itu saudara, tahun 97 tepatnya Desember. Harga plastik waktu itu per kilo 2.700. Waktu itu saya ditunjukkan masa depan. Set, harganya sekian. Nanti Januari 1998 Januari harga akan 3.200. Nah, nanti kira-kira sebelum bulan April stok sebanyak-banyaknya. Diberitahu nanti akan naik plastik 17.000. Langsung saya telepon dulu. Saya telepon, sama pabrik. Nah, papa saya itu punya teman berapa pabrik. Ini enggak ada uang order. Kenapa? Lihat masa depan. Saya telepon, order 10 ton, order 5 ton, order sekian ton, sampai puluhan ton. Harga 2.700, harga 3.200, harga 4.000, dan yang paling mahal harga 6.000. Puluhan ton. Berapa pabrik? Termasuk pabrik yang nakal itu, tak orderi paling banyak. Berapa puluh ton. Dan waktu itu, sebelum Mei 98, waktu itu ada namanya itu perang teluk. Masih ingat tidak? Pengiriman semua terhambat. Waktu itu papa saya, kadang itu orang tuh terdekat ngeraguin, bikin kita khawatir juga. Papa saya gini, Daud, kamu itu dapat suara Tuhan atau bukan? Ini kalau bukan, bayare plastik pakai apa? Coba kamu cek lagi doa. Bayare piye gitu loh. Pengiriman terhambat karena perang teluk. Des. Awal Mei plastik tembus 16.000. Saya itu beli plastik per kilo 2.700, 3.200, 4.000. Karena kondisi itu pasar panik 98 itu harga Mei sampai Mei, Juni, Juli harganya bunga bank tinggi, semua naik. Di tengah-tengah orang krisis, disitulah saya diberkati Tuhan. Apa yang terjadi? Sampai bisa bangun pabrik tanpa utang. Itu 2 tahun. Nah, dari situlah karunia penglihatan, nubuatan masa depan bekerja. Nah, jam sekian order, jam sekian order, jam sekian order, des. Jadi, langsung jadi. Tak pikir-pikir, coba sekarang saya bisnis tanah, gitu saudara. Ini plastik sudah, sekarang bisnis tanah. Nah, begitu, saya doa sama Tuhan. Ini plastik sudah, sekarang tanah. Tiba-tiba saya dapat suara Tuhan, jelas sekali. Di mana kakimu dipijak, aku menyertai, aku memberkatimu seumur hidupmu. Aku menyertai, memberkatimu seumur hidupmu. Dan di mana engkau dipijak, disitulah aku memberkati. Suatu kali, saya beli tanah. Saya masih ingat, per meternya 100.000. Di tengah sawah. Enggak ada jalan. Jadi kalau mau ke situ, ya terbang. Lompat udah. Tanahnya orang semua, tengah. Saya doa,
Di situ saya baru melihat bahwa Tuhan itu kunci masa depan dan bisa tahu dari awal sampai akhir. Itu saya doa, langsung tiba-tiba saya dibawa ke masa depan. Tempat ini akan jadi perumahan, jalannya di sini, jalan di sini. Oh, tahu, beli. Setelah itu saudara, saya dapat berkat beli tanah. Karena setiap kali saya megang tanah itu, langsung kelihatan masa depannya. Doa lagi. Terus. Dan apa yang terjadi? 5 tahun terjadi ini, 7 tahun terjadi ini, 10 tahun terjadi ini, 15 tahun terjadi ini. Makanya rata-rata tanah yang saya beli jadi semua. Karena apa? Diperlihatkan masa depan. Nah, untuk hal ini kita percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Tapi kita harus mencari Tuhan supaya Tuhan memberi kita masa depan. Kuncinya apa? Harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Nah, siapa yang pernah, kan saya itu kalau setiap Senin sampai Jumat ada nungguin ayam goreng anak saya, karena ngajarin kerja. Yang pernah ke sana angkat tangan coba. Nah, pinggir jalan kan. Nah, dulunya itu enggak seperti itu. Karena pada waktu doa, langsung lihat masa depan. 5 tahun terjadi ini, 10 tahun terjadi ini. Pintu tol ada di sini, pintunya di sini. Makanya suatu kali saya beli tanah ada di lereng Gunung Merapi. Waktu itu kelurahan. Saya pegang tanahnya, saya doa. Jadi kecamatan nanti. Model jalan seperti ini. Langsung saya beli tanah situ. Dan jadi kecamatan tepat 5 tahun juga. Di situ saya baru ngerti. Kalau kita bisnis harus ikutkan serta Tuhan dalam langkah kita. Amin. Amin. Dan itu pula Tuhan memberikan itu pada waktu saya pengamanan presiden. Teroris ada di mana? Posisi di sini. Penyergapan gini. Jalannya seperti ini. Langsung saya beritahu Danjen Kopassus. Jenderal, posisi di sini. Strategi ini. Kok tahu Daud? Ya saya hanya dikasih tahu. Tangkap. Bom Jati Asih. Bom Jati Asih itu. Posisi jenderal di sini. Larinya ke sini. Larinya ke sini. Posisi sini. Taruh di sini. Sehingga pada waktu 10 tahun pengamanan presiden, sebelum presiden tiba, saya ditaruh dulu di lokasi itu dulu sebagai tim pendahulu. Teroris ada enggak? Posisi di mana? Baru langsung ngomong sama Kasat. Presiden boleh landing, aman. Kan udah tahu masa depannya. Nah, makanya 10 tahun saya jaga presiden tidak pernah gagal dalam tugas. Kenapa? Karena masa depannya sudah dikasih tahu. Akan terjadi sabotase ini. Nah, tahun lalu waktu saya diminta untuk khotbah di GSJS. Untuk GSJS, tiba-tiba dari pas Pampres telepon. Daud, perintah Sandi ini. Oke, berangkat sekarang. Begitu sampai Jakarta, yang dikepung berapa? 4 lokasi. Titik ini. Berdoa dulu. Masa depan. Lari ke sini, jalan ke sini, terobos sini. Caranya gini, lolosnya ke sini. Sehingga pada tuh sama Jenderal Bintang 4, Jenderal percaya, jalan. Lolos. Dikepung 4 lokasi. Pada tuh dikepung, karena sudah tahu masa depannya.
harus jalan ke sini. Jenderal jalan ke sana. Jenderal jalan ke sini. Di tengah jalan terobos pasukan. Jalan, lolos. Nah, di situ saya baru mengerti. Pada waktu kita berserah sama Tuhan, Tuhanlah kunci kemenangan. Amin. Amin. Nah, pada waktu saya penanggulangan terorisme zaman SBY, Daud, intelijen berkata di Lampung, intelijen ada posisi ini. Coba, kamu gimana? Waktu itu meeting langsung, jenderal semua, tidak ada yang kopral, ngomong tidak boleh keliru. Titik lokasi pinggir, Jawa Tengah dulu, intelijen kirim ke sini, posisi di sini, lokasi di sini, titik di sini. Oke, Sandi Yuda turun, selesai. Satu hal, saya waktu itu belajar satu hal. Kalau saya tidak mengalami plastik itu, tidak tahu hal itu. Jadi saran saya sama saudara, saudara cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena Tuhanlah kunci kemenangan. Apa saudara? Kunci apa? Kunci apa? Karena apa? Tahu dari awal sampai akhir. Nah, kalau saudara berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan bicara, kamu jadi ini, plek. Apapun yang terjadi, orang berkata apapun, terserah, jalan terus. Karena kita tahu akhirnya ini. Tantangan badai apapun dah terobos, sudah jalan. Seperti pada waktu saya ada protokol namanya protokol siluman, protokol elang. Tek, intelijen beritahu, kepung. Tek. Jenderal bertanya, gimana, berangkat tidak? Tenang dulu jenderal, masa depan dulu. Lolosnya ke sini, jalannya ke sini, jalan ke sini, terobos ke sini, di tengah-tengah masuk sini. Model tek, pengamanan seperti ini, tek belakang seperti ini, tek posisi seperti ini, tek jalan, lolos. Tapi kalau kita tidak tahu hal itu, asal terobos, ketemu Tuhan kita ada. Jelas? Makanya saudara, saya beritahu, ikutkan serta Tuhan dalam bisnismu. Dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku akan menjawab. Amin. 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 Tapi harus dengan apa? Segenap hati. Amin. Nah, jadi sampai sekarang saya sering ditanya, Pak Daud, ini ada tanah di sini, masa depannya gimana? Saya ngomong, repotnya kadang Tuhan jawab, kadang tidak. Saya ngomong dari jawab. Nah, tapi puji Tuhan, kalau saya yang beli selalu dijawab. Kalau teman yang nyuruh dan jawab-jawab. Waduh. Jadi saya beritahu pada saudara, dalam setiap langkah, dalam setiap jalan, ikutkan Tuhan. Pak, kalau saya tidak melihat masa depan gimana? Percaya Tuhan, Alkitab berkata indah pada waktunya. Amin. Kita pegang itu bahwa rencana Tuhan yang terbaik indah pada waktunya. Amin. Amin. Nah, ada satu tentang hal ya. Satu kali ada seorang ahli bela diri. Wah, petinju, tendangan MMA, mixed martial art. Wah, gini-gini. Kalau latihan, wah, gini-gini. Jago bela diri, sering bertarung. Dia bertanya sama saya, Pak Daud, kalau melihat masa depan itu enak ya? Tenang aja, saya bilang gitu. Tiba-tiba, berapa bulan kemudian, saya ngomong sama pemuda ini. Kan dia punya anak.
anaknya sakit. Saya tanya sama dia, kamu kan berkata tahu masa depan itu enak. Suka dan duka, kalau tahu masa depan harus siap kamu. Siap? Siap, oke. Anakmu jam sekian mati, udah siap belum? Yang benar Pak Daud, sekarang kamu berangkat ke rumah sakit. Jamnya ini sebelum anakmu dipanggil, kamu ada di situ. Nyanyikan lagu waktu itu lagi, bless the Lord, oh my soul, itu udah. Nyanyikan lagu itu, karena nanti anakmu jam itu dipanggil. Yang benar Pak Daud. Anakmu sakit, sekarang kamu rumah sakit. Dia ke rumah sakit, nungguin anaknya nyanyi lagu itu. Anaknya meninggal, tepat jamnya. Saya ngomong gini, dia walaupun nangis juga. Saya ngomong sama dia, katanya harus siap untuk tahu masa depan. Ingat, apapun jawaban Tuhan, baik maupun tidak, itu yang terbaik untuk kita. Yang penting sekarang saudara satu hal, cari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia menjawab engkau. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan kita tidak bisu. Dia bisa berbicara dari dulu sampai sekarang. Hanya kita perlu satu. Alkitab berkata, kalau engkau mencari aku, ingat, engkau akan menemukan. Engkau yakini itu sampai dia menjawab. Pada waktu saya plastik itu menghadapi pabrik itu, saya doa sungguh-sungguh sampai 6 jam. Sampai dia menjawab, saudara. Waktu dia menjawab, langsung kunci terbuka. Kalau menghadapi pabrik secara manusia pasti kalah, saudara. Pada waktu diberitahu kunci masa depan, selesai semua, saudara. Jadi saya beritahu pada saudara jemaat GJS, cari Tuhan dengan cari sampai engkau menemukan apa saudara? Jawabannya. Dan setelah engkau menemukan jawabannya, entah itu badai, entah itu tantangan, entah itu cobaan, apapun, satu hal. Nah, pada itu ada yang tanya sama saya, Pak Daud kok tahu nanti bunga bank bulan 9 naik? Kan sudah lihat masa depannya. Bulan 9 suku bunga bank naik. Tes, orang ngomong tekek, tokek, kadal, terserah, bulan 9 naik. Naik kan saudara? Karena apa? Waktu saya itu langsung lihat masa depan. Dan itu tidak bisa berubah. Ada orang bertanya sama saya, kenapa Pak Daud tahu bulan 9 tahun depan terjadi ini? Kenapa tahu? Karena sejarahnya gara-gara plastik itu, saudara. Kalau bukan masalah plastik itu, tidak bisa saya. Gara-gara plastik itulah, sehingga misalnya ini tahun 2022, itu 5 tahun gambaran ke depan sudah ada. Oh terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Tinggal nulis saja. Nanti di Zoom, meeting, Thomas atau Michael tinggal ngomong, pengumuman, gitu dah. Semua pada nunggu. Masih ingat enggak? Tahun lalu, Michael bulan sekian, malaikat maut datang. Banyak yang mati kan, betul? Orang mencemooh saya, tekek, tokek, kadal, sama semut, terserah. Penting tak beritahu. Begitu terjadi, mereka yang ngomel-ngomel karantina juga kan. Ingat, sejarahnya itu daripada waktu lulus Alkitab plastik itu. Dan saya berharap jemaat di tempat ini minta sama Tuhan sampai Tuhan menjawab, memberi engkau masa depan. Amin. Karena itu ada apa saudara? Kunci tahu enggak? Baru kali ini saya memberitahu rahasia itu di gereja ini. Kenapa 10 tahun saya pengamanan presiden berhasil? Karena apa? Sebelum presiden tiba, saya sudah melihat masa depannya. Posisi aman, posisi tidak. Tes, pada itu dikepung, lolos
atau tidak, lolos. Caranya seperti ini, set, 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 lokasi titik, ulang seperti ini, dek, 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 selesai. Tahu masa depan. Tapi kalau tidak tahu masa depan, itu gambling, bunuh diri, betul? Karena dikepung. Nah, karena itulah saya sampaikan saudara, berdoa sungguh-sungguh, Alkitab berkata, aku akan menjawab. Amin. Mencari aku dengan segenap hati. Saya mau tanya, berapa bulan yang lalu yang mendengar saya bicara bulan 9 tahun 2022, bunga bank naik, angkat tangan coba. Itu sudah saya beritahu sama Michael 2020. 2020 akan naik. Tahun depan resesi ekonomi. Itu sudah saya beritahu sama Michael 2021. 2023 ini, belajar normal ini 2023 setitik terang itu adalah kita kembali normal. Tapi resesi ekonomi, cara bertahan seperti ini. Udah, tinggal tulis saja. Itulah kunci Mari kita bangkit berdiri saat ini.